Waqad qaddamna fi hadis Abi Hurairah marfu'an, dan kami telah kemukakan dalam hadis Abu Hurairah secara marfu'. Fa idza qara'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian membaca watini wazaitun, kemudian sampai di akhir ayat alaihissallahu biakamil hakimin, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Pernah dengar ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita awali pertemuan kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah juga maunah serta nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini, insyaallah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang di situ Allah sebutkan dalam firman-Nya terdapat orang-orang yang mensucikan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mensucikan dirinya, sehingga tidak ada tempat lain yang menjadi favorit bagi orang-orang yang suka bertaubat dan mensucikan dirinya kecuali salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan alhamdulillah, pertemuan kita senantiasa Allah jadikan di tempat itu, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada hati kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir juz amma. Kita akan bahas surat dengan nomor urut 95, yaitu surat At-Tin. At-Tin artinya para ulama beda pendapat, tetapi yang rajih, yang kuat dan menjadi pegangan mayoritas mufassirin bahwa At-Tin itu adalah buah yang sudah dikenal, yaitu buah tin. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tin ini adalah Masjid Ashabul Kahfi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Surat At-Tin ini tergolong surat Makkiyah. Allah turunkan kepada Nabi SAW melalui perantara Jibril alaihissalam ketika beliau belum berhijrah ke Madinah. Kenapa disebut surat At-Tin? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dalam surat ini bersumpah dengan kata-kata Wat-Tin, yang artinya tadi mayoritas mufassirin adalah buah tin yang sudah dikenal. Banyaknya ayat ini adalah 8. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan satu riwayat, dan ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari, begitu pula dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Qala Malik wa Syu'bah an Adi bin Sabit anil Bara ibn Azib. Malik dan Syu'bah berkata dari Adi bin Sabit dari Al-Bara bin Azib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihdar rak'ataini
bittini wazzaitun. Adalah Nabi SAW, beliau pernah membaca dalam salah satu safar beliau, salah satu dari 2 rakaat beliau baca di situ dengan surat At-Tin waz-Zaitun. Salat apa ini? Di dalam riwayat yang lain disebutkan adalah salat Isya. Rakaat yang pertama adalah surat sebelumnya. Apa surat sebelum At-Tin? Surat ke-94 Al-Insyirah, yaitu Alam Nasrah. Surat berikutnya ini surat At-Tin. Jadi rakaat pertama beliau dalam satu riwayat yang lain ketika ngimami sholat Isya, beliau membaca surat Al-Insyirah di rakaat pertama, kemudian setelah itu surat At-Tin di rakaat yang kedua. Dan memang para sahabat itu banyak yang meniteni, menandai dan mengingat surat-surat apa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat-sholat khusus. Misalnya kalau maghrib beliau sering baca surat apa, kalau sholat Isya beliau sering baca surat apa, sholat subuh beliau sering baca surat apa. Nah itu dititeni, diingat-ingat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka salah satunya ini, kata Al-Bara bin Azib, bahwa di salah satu safar ketika ngimami sholat Isya, beliau rakaat yang kedua membaca surat At-Tin ini. Fama sami'tu ahadan, komentar dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Nabi membaca surat ini, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Tidaklah aku pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus, lebih merdu suaranya, bacaannya dibandingkan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul jamaah fi kutubihim, kata Ibnu Katsir, ini diriwayatkan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, ini tentang surat At-Tin. Ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Wattini, demi At-Tin, waz-zaitun, dan demi zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tur, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia tersebut dalam posisi yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus, tidak berhenti. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka tidaklah engkau atau dia mendustakanmu ba'du biddin, setelah ad-din, di sini maknanya adalah hari kiamat. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah zat yang paling bijaksana. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ikhtalafal mufassiruna hahuna ala aqwalin katsiratin. Para ulama tafsir di sini terbagi dalam beberapa pendapat atau pendapat yang banyak. Faqila,
dikatakan al-muradu bitin masjid Damaskus. Yang dimaksud dengan atin itu adalah masjid yang ada di Damaskus. Di mana Damaskus? Syria. Wakila hiya nafsuha. Dikatakan pula makna atin itu ya buah itu sendiri. Wakila al-jabal alladhi indaha. Ada yang mengatakan atin ini adalah gunung yang ada di Damaskus. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan huwa masjidu ashabil kahfi. Dia adalah masjid ashabul kahfi. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika para penghuni gua, para pemuda yang jumlahnya menurut pendapat yang kuat itu 7-8 anjingnya, yang ke-8 adalah anjingnya. Setelah mereka meninggal, maka dibuatkanlah masjid oleh Raja Nasrani saat itu. Ya, inisiatifnya raja. Nah, ini yang kata Imam Al-Qurtubi, inilah yang dimaksud dengan atin. Kemudian Al-Aufa meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya atin ini adalah Masjidu Nuhin alladzi 'alal judi. Adalah masjidnya Nabi Nuh yang dibangun di atas bukit di mana kapal bahtera Nabi Nuh itu bersandar, yaitu Bukit Judi. Bukit Judi. Wa qala Mujahid huwa tinukum hadza. Mujahid mengatakan ya buah tin itu yang dikenal, tin kalian ini. Ya. Pernah melihat buah tin? Ya. Ya pernah merasakan? Banyak. Belum. Ya, wah. Silakan, banyak ikhwan yang jual di Mojokerto. Bibitnya tin ya. Saya dulu pernah punya, lumayan besar ya, buahnya juga gembel ya. Dan tin itu macamnya, variannya atau jenisnya itu lebih dari 25-30 jenisnya ya. Buah tin ya. Kalau sekarang mungkin dibuat manisan itu ya. Tin itu. Yang dicemet itu ya. Buat manisan. Sementara zaitun qala Ka'ab al-Ahbar wa Qatadah wa Ibnu Zaid wa ghairuhum huwa masjidu Baitul Maqdis. Yang dimaksud zaitun itu adalah Masjid Baitul Maqdis. Di mana? Di Palestina. Wa qala Mujahid wa Ikrimah huwa hadza zaitun alladzi ta'siruna. Yang dimaksud zaitun ya buah zaitun yang kalian peras itu. Buah zaitun. Kalau zaitun saya belum pernah punya pohonnya. Adik saya yang punya, cuma belum pernah berbuah. Jadi belum pernah merasakan langsung. Tapi kalau zaitun yang ada kita beli itu yang agak asin itu rasanya ya. Nah, seperti itu. Maka memang mayoritas para ulama makna atin yang pertama itu adalah seperti ucapan Mujahid, ya buah tin. Kemudian zaitun ini adalah ya buah zaitun, bukan nama masjid. Kemudian Waturi Sinin dan Bukit Tur atau Bukit Sinai. Qala Ka'ab al-Ahbar wa ghairu wahidin huwal jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa. Ka'ab al-Ahbar dan yang selainnya, bukan hanya satu orang saja, bukan hanya Ka'ab al-Ahbar saja yang mengatakan bahwa Turi Sinin ini artinya adalah al-jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa, yaitu gunung yang dimana Allah bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kita tahu ya, di antara nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa. Di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara rinci. Falamma ataha nudiya ya Musa nudiya ya Musa fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa melihat api bersama keluarganya,
Maka kemudian Nabi Musa bicara kepada keluarganya, kalian tinggal di sini, saya akan mendatangi api itu. Barangkali nanti kita bisa, kenapa bahasanya api-api? Kenapa api-api itu? Api-api itu apa? Gak tahu api-api ya. Kalau dulu masih ada pawon yang kuno, yang pakai kayu, esuk-esuk mbek nunggoi adang sego gitu ya, ambek api-api gegeni. Wah, ini wong ngarani apa gegeni? Wong orang Kebumen yang gegeni. Cedek karo geni, menghangatkan tubuh lah ya. Ya, itu dalam bahasa disebut istilah. Kalian di sini, saya akan pergi ke api, nanti barangkali kita bisa menghangatkan tubuh kita. Tatkala dekat dengan api itu ada suara. Ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Lepas sandalmu. Nah, itu lepas. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan yang namanya Tuwa. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu ada masa-masa mereka yang enggak pakai sandal, alias nyeker. Pada momen-momen tertentu, menurut keyakinan mereka pada saat itu adalah ketika Nabi Musa diminta untuk nyeker melepas sandalnya. Saya pernah membaca ketika tahun sekitar 85-an, ya, Perdana Menteri Israel itu pernah suatu hari itu nyeker, masuk ke kantornya nyeker. Ditanya, kenapa Anda nyeker, nggak bawa sepatu, nggak pakai sepatu? Saya meneladani Nabi Musa ketika saat ini beliau mendapatkan perintah untuk melepas sandalnya karena berada di bukit. Maka saat itulah diperingati oleh orang-orang Israel ketika Allah mengajak bicara itu. Kemudian wa anakhtartuka fastami lima yuha. Aku memilihmu Musa, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu, sampai seterusnya. Dan Masya Allah, Nabi Musa ini tidak ada cerita yang sedetail tentang nabi-nabi kecuali Nabi Musa ini. Da'watel dan banyak diceritakan dalam banyak surat. Dan beliaulah salah satu atau bahkan satu-satunya nabi yang paling berjasa kepada kita. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, perintah sholat, berapa waktu? 50. Siapa yang menyuruh untuk supaya minta keringanan? Nabi Musa, ya kan? Dan Nabi Musa itu orangnya blater bahasa Jawanya, takonan gitu loh. Lalu nabi-nabi yang lain ya ngobrol sedikit selesai. Nabi Musa tahu Nabi Muhammad turun, Muhammad dapat perintah apa? Tidak dibiarkan, terus enggak. Dapat perintah apa Muhammad? Sholat. Berapa waktu? 50. Gak kuat, wis umatku sing gede-gede gak kuat, minta keringanan. Sampai disuruh 9 kali kan balik Rasulullah SAW, sampai ketika sudah selesai 5 disuruh balik lagi, tapi Rasulullah sudah malu. Kenapa? Karena Allah sudah membatasi, hiya khamsatun wa hiya khamsuna. Muhammad ini 5 tapi sama dengan 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Sudah enggak bisa dirubah keputusan kata Allah. Sehingga walaupun Nabi Musa nyuruh lagi untuk minta keringanan yang sudah 5 itu, Rasulullah enggak mau, wis gak izin, nah biasanya gitu ya. Nabi Musa ya, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai ini. Tapi ternyata ada kelompok orang-orang Mu'tazilah, ya, orang Mu'tazilah ini tidak mengimani kalau Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung dengan suara. Menurut mereka tidak mungkin. Makanya orang-orang Mu'tazilah ini banyak yang menafikan, banyak yang mentaktilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah berbicara, al-kalam. Contohnya adalah ketika mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mu'tazilah ya, ini tidak mau mengimani seperti ini. Tidak mungkinlah Allah mengajak bicara, Maha Suci. Mereka niatnya mensucikan Allah tapi justru merusak kesucian Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka itu hanya ilham saja yang Allah masukkan ke dalam hati Nabi Musa. Padahal jelas-jelas Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Ya, sehingga disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kallama
mengajak bicara, kemudian diakhiri juga dengan masdar dari fi'il itu, ini menunjukkan bahwasanya benar-benar mengajak. Misalnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana qira'atan. Muhammad benar-benar membaca Al-Qur'an. Di sini kan sudah ada yang khatam Durusulughah ya? Belum. Khatam halaman 20 ya. Masya Allah ya, seperti itu ya. Ikhwan, semangat pertama ya. Peserta 40 sak tulis temenan iki ngono. 3 bulan tinggal 10. Ya, seleksi alam memang ya. Kembali kepada Waturi Sinin, ya ini Sinai adalah memang gunung yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara atau berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman sentosa ini, yakni Mekah. Tidak ada yang selisih pendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah wala khilafa fi dzalika, Mekah. Tidak ada perselisihan satupun ulama tafsir bahwa yang dimaksud ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman sentosa ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir juz amma beliau mengatakan aqsamallahu taala bihadhil asya al-arba'ah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal ini. Yang pertama tadi adalah dengan tin, yang kedua adalah dengan zaitun, yang ketiga adalah dengan bukit Sinai, yang keempat adalah dengan negeri yang aman ini yaitu Mekah. Li'anna surata makkiyah. Kenapa? Karena suratnya ini jelas-jelas makkiyah. Watin huwa as-samru al-ma'ruf. Tin adalah buah yang sudah dikenal. Zaitun juga dikenal. Wa aqsamallahu bihima alladzi kallamallahu indahu Musa alaihi salam. Ya. Di mana tin dan zaitun ini adalah tin dan zaitun ini adalah 2 buah yang banyak di mana ini? Di Palestina. Betul. Jadi buah tin dan zaitun ini adalah buah yang banyak di Palestina. Dan ini adalah menandakan tentang nubuat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dilahirkan di Palestina. Di Palestina, ya. Dan Nabi Isa dilahirkan di musim apa? Musim panas. Musim panas itu jelas bukan di bulan Desember. Kenapa? Karena kurma berbuah. Kita ingat ketika Nabi Isa lahir, Maryam senden bersandar pada buah kurma yang kemampu itu. Kemudian oleh Allah disuruh goyang dengan punggungnya sehingga berjatuhanlah rutoban janiyah, kurma yang rutop. Rutop apa? Hah? Kurma muda. Pernah merasakan kurma muda? Merasakan kurma muda, ya. Rutoban janiyah, kurma muda yang lezat rasanya, berjatuhan. Maka ini pun para ulama mengatakan bahwa rutop ini sangat bagus untuk ibu yang menyusui atau ibu yang dalam keadaan hamil, bahkan untuk terapi kehamilan yang rutop ini, yang muda ini. Kemudian Waturi Sinin, bukit Sinai ini aqsamallahu bihi li'annahul jabal ladzi kallamallahu indahu Musa. Watini waz-zaitun ini isyarah Nabi Isa. Kemudian Waturi Sinin adalah isyarah Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, Mekah ini adalah isyarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha ahabbul baqa'i ilallah, karena Mekah ini adalah
tempat tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah pindah ke Madinah, sebenarnya hati beliau tuh masih terpaut dengan Mekah. Sangat terpaut dengan Mekah. Wa asraful baqa'i indallahi azza wajal, dan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Mekah inilah. Qala ba'du ahlil ilm, sebagian ulama mengatakan aqsamallahu bihadhihi salasah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga tadi itu, wattini wa zaitun, kemudian wa turi sinin wa hadzal baladil amin, li'annal awwal wattini wa zaitun ardu Filistin alladzi fiha al-anbiya. Allah bersumpah dengan tin dan zaitun yaitu Palestina karena di sana banyak para nabi. Wa akhiru anbiya'i Bani Israil huwa Isa ibnu Maryam, dan akhir nabi Bani Israil adalah Isa bin Maryam. Wa bituri sinin, dan dengan bukit Tursina karena dia adalah gunung yang Allah bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun negeri yang aman ini adalah Mekah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul a'immah, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menyatakan, sebagian para imam mengatakan hadhihi mahalun salasah ba'asallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi ashabis syara'i'il kibar. Ini tiga tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap tempat yang Allah jadikan sumpah tadi itu seorang nabi sekaligus seorang rasul dari kalangan ulul azmi yang membawa syariat yang besar. Kita tahu jumlah nabi seluruhnya itu adalah 124.000. Kemudian di antara nabi itu Allah saring bahwa mereka dijadikan Allah rasul sebanyak 313 atau 314. Di antara 313, 314 itu Allah saring lagi, ya, Allah sebutkan mereka dalam Al-Qur'an 25. Di antara 25 itu Allah saring lagi 5 orang yang disebut dengan ulul azmi, yaitu mereka yang mempunyai kesabaran dan tekad yang sangat besar jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Kita lihat 950 tahun berdakwah oleh wong 10. Itu pun dulur-dulur itu, ponaan-ponaan nih, tidak ada orang lain. Kemudian Nabi Ibrahim yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah Nabi Isa, Nabi Musa dulu. Kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini diceritakan oleh Allah secara urut. Watini wa zaitun Isa, wa turi sinin Musa, kemudian wa hadzal baladil amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal baladul amin alladzi man dakhalahu kana amina. Jadi yang ketiga baladul amin yaitu negeri yang aman sentosa, siapa yang masuk ke dalamnya maka dijamin keamanannya. Wa huwallazi arsala fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dialah yang di sana Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa fi akhir Taurah dzukira hadhil amakin as-salasah. Ternyata ini pun disebutkan dalam Taurat, dan di Bible pun disebutkan, di Injil pun disebutkan. Kalau Taurat itu berarti masuk perjanjian lama. Taurat, Zabur itu masuk perjanjian lama. Injil kan, Bible kan ada dua nggih, perjanjian lama, perjanjian baru. Reformasinya tidak ada.
Kalau beda dengan orde, ya, orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi. Nah, ini disebutkan Allah seperti ini. Cuma di Injil sendiri para pendeta itu membelokkan tafsirnya. Dilihat di sini. Ja'allahu min turi Saina. Allah datang dari Bukit Sina. Bukit Sinai tadi, yakni alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran, yaitu di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Disifati dengan Ja'allahu min turi Saina. Allah datang dari Bukit Tursina. Wa asyraka min sa'ir. Kemudian semakin menampakkan dirinya, semakin terang itu di tempat yang namanya Sa'ir, yaitu Jabal Baitul Maqdis, yaitu gunung Baitul Maqdis, yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Wasta'lana, dan semakin terang benderang nampak dengan jelas min jibali Faron, dari gunung Paran, Bukit Faran. Mana yang dimaksud? Gunung yang ada di Mekah. Allati arsalallahu minha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah datang dari Bukit Tursina, Nabi Musa. Jadi cerita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah diberitakan oleh Nabi Musa, tapi dalam keadaan mungkin tidak secara jelas, masih samar. Kemudian nampak jelas lagi, yaitu ketika Nabi Isa sendiri yang mengatakan, sampai menyebut nama, kan begitu. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang rasul yang namanya Ahmad. Lalu terang benderanglah, semakin nampak jelas, yaitu ketika di Bukit Faron. Saya dulu pernah nemu Injil di tukang rosokan. Terus saya dulu seneng baca dialognya Kiai yang dari Madura itu, Abdullah Wasian, ketika dialog dengan seorang insinyur yang kemudian masuk Islam itu. Saya cek, ternyata betul disebutkan di situ kata-kata ini. Jadi datang menampakkan diri di Bukit Tursina, kemudian terang di mana tadi? Di Palestina. Kemudian nampak jelas sekali di Bukit Faron. Seperti itu. Nah, cuman ini oleh orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta mereka, ini dibelokkan. Ya, maknanya bahwa Bukit Faron itu ya di Palestina itu sendiri. Padahal di sana tidak ada bukit-bukit. Ya. Yang banyak bukit, dikelilingi bukit itu hanyalah kota Mekah. Fadzakarahum alat tertib, Allah menyebutkan secara urut betul. Liwujudihi al-wujudi bihasabi tartibihim fi zaman. Kenapa? Karena zamannya juga urut seperti itu. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan urut. Sumpahnya itu Allah tidak bersumpah dengan Mekah dulu, wal baladil amin, demi negeri yang aman. Enggak. Walaupun negeri ini negeri yang paling Allah cintai, sebutkan terakhir. Kenapa? Agar sesuai dengan urutan zaman yang di situ Allah mengutus para rasul itu. Walihada aqsama bil asraf, summal asraf minhu, summal bil asraf minhuma, kata Ibnu Katsir. Karena inilah Allah mengutus dengan yang paling mulia, kemudian yang lebih mulia darinya, kemudian yang paling mulia lebih mulia melebihi keduanya. Ini tentang watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Maka ini isyarah ini sebenarnya sangat jelas bahwa Nabi yang terakhir memang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa harus mau mengikuti dan
masuk ke dalam syariat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya sudah memberi isyarat, memberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Hadza huwal muqsam alaihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, inilah yang hendak Allah jadikan sebagai sesuatu yang disumpahi. Wa huwa annahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani suratin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah dengan benda, maka setelahnya pasti ada sesuatu yang Allah jadikan untuk bersumpah. Wadduha wallaili idza saja, gitu ya. Baru kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah bersumpah dengan ad-duha, malam, maka kemudian intinya di situ setelahnya. Allah menciptakan insan atau manusia dalam bentuk yang paling indah, wa syaklin muntasibil qamah, dalam bentuk fisik dan bahasanya apa ya, dalam bentuk fisik dan apa ada maksudnya itu saya lupa. Qamah itu perawakan yang tegak. Sawwal a'dha hasanuha, di mana anggota-anggota badannya sangat serasi, bagus. Ya. Makanya ibadahnya tidak sama dengan ibadah makhluk Allah yang lain. Kenapa manusia Allah perintahkan salah satu ibadahnya untuk sholat, sujud, rukuk? Ya karena memang bentuk tubuh kita itu Allah setting untuk bisa lakukan itu. Maka seperti hewan, tidak ada ibadah mereka untuk sujud. Ya, karena tidak memungkinkan. Syakal mereka, bentuknya tidak bisa sujud, atau rukuk juga tidak bisa. Ya, maka yang bisa melakukan bentuk ibadah yang mulia tersebut adalah manusia yang memang Allah ciptakan dalam bentuk seperti itu. Dan Allah sebutkan bentuk manusia ini adalah sebaik-baik bentuk makhluk yang Allah ciptakan. Apalagi kalau sudah kita bicara tentang anatominya, Masya Allah, ya seperti itu. Ya, betapa sempurna, betapa indahnya, betapa bagusnya manusia yang Allah ciptakan tersebut. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kalau di awal itu Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, maka kemudian kami kembalikan dalam serendah-rendahnya, posisi yang paling rendah. Ai ilan nar, artinya ke neraka. Summa ba'da hadza al-hasan wan nadhara masiruhu ilan nar. Kata Ibnu Katsir, setelah Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ya, maka kembali mereka akan ke neraka. Idza lam yuti'illaha wa yattabi'ir rusul, jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti para rasul. Ya, manusia yang taat kepada Allah, taat kepada rasul, maka dia akan tetap mulia, bagus, sempurna sebagaimana bentuk fisik yang Allah berikan, Allah ciptakan. Tapi kalau tidak, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan manusia seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Walihada qala, karena inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyambung firman-Nya dengan illal ladzina amanu wa amilus solihati,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan radadnahu asfala safilin, kami kembalikan ke dalam bentuk posisi yang paling rendah, ai ila ardalil umuri, yaitu ke umur yang paling hina, yaitu masa tua alias pikun. Diriwayatkan hal seperti ini dari Ibnu Abbas, juga dari Ikrimah, sampai Ikrimah mengatakan man jama'al qur'ana lam yuraddu ila ardalil umur, siapa yang bisa mengumpulkan Al-Quran, hafal Quran gitu ya intinya, maka dia tidak akan dikembalikan ke umur yang hina ya. Dan ini tajribah itu bisa dibuktikan dan bisa dilihat kenyataannya. Memang sebagian orang yang itu kalau hafal Quran itu gak gampang pikun. Hafal Quran itu gak gampang pikun ya. Jadi memorinya terjaga ya. Waqtara dzalika Ibnu Jarir, dan hal tersebut dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan tempat yang paling rendah itu adalah ketika dalam kondisi tua, yaitu pikun. Makanya ada doa memohon wa a'udzu bika an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, kiranya aku dikembalikan kepada umur yang hina, yaitu pikun. Gak enak lah ya tadi wong pikun itu. Tua pikun itu kadang-kadang ngregetno sing rambut. Kalau nggak sabar, ya pikun. Makanya Nabi pun sampai berlindung kepada Allah dari pikun tadi itu, umur yang hina. Ya. Kata Ikrimah tadi, ya salah satu cara menanggulangi supaya tua ndak pikun itu dengan memiliki banyak hafalan Quran. Saya punya nenek ya, sekitar 90-an umurnya. Kalau suaminya kakek itu 130 meninggal. Itu hafalannya. Orang dulu itu kan belajar itu bahasanya ngapalno. Kan gitu ya. Suka hafalan orang dulu itu, betul. Ketika nyuruh saya belajar murojaah, pelajaran sekolah itu, kalimatnya yang muncul, awakmu gak ngapalno. Pakai kata-kata apa? Ngapalno. Ya, makanya orang dulu itu masya Allah hafalan ya, modelnya hafalan. Alfiyah, Ibnu Malik dihafalno, Jurumiyah dihafalno, Al-Amsilah Tasrifiyah kon itu dihafalno. Ya. Dan sampai sekarang nggak lupa mbak saya itu, yang perempuan itu. Hafalannya apa? Kalau saya mungkin kalah ya. Jadi surat-surat yang di situ beliau hafal seperti surat Yusuf, surat Toha, kemudian surat apa lagi? Yasin, Tabarok. Oh itu hampir sekitar 10 surat itu hafal. Dan sampai sekarang hafal. Kalau Ramadan deres Quran itu enggak pakai kacamata. Pernah ngomong ke saya, Ramadan kemarin cuma khatam 3 atau 4 kali gitu. Cuma 3 atau 4 kali. Lah kita, ya terus terang aja sudah. Itu ya. Enggak pakai kacamata beliau. Di pinggir jendela ya atau keluar kamar itu baca Quran. Qurannya biasa. Bukan Quran sing gawat deh, enggak. Biasa Qurannya. Quran yang lama terbitan Putra Toha itu. Oh iya, Menara Kudus itu ya. Sing tulisannya ya untuk dempet-dempet itu bisa baca. Masyaallah. Beliau tidak bisa baca tulisan Latin, tapi bisa nulis pego, tulisan Arab bisa. Nulis Latin nggak bisa. Jadi lulusan sini Denanyar, karena keluarga di situ, keluarga besar Denanyar situ. Dan dulu sering diminta oleh Mbah Yai itu untuk nyalin kitab, tulisannya bagus. Latin nggak bisa. Nggak bisa baca Latin, nggak bisa baca. Tapi kalau Arab bisa. Makna dari summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia tersebut ke posisi yang paling rendah. Ada 2 tadi. Yang pertama adalah ke neraka, yang kedua adalah ke umur yang tua dalam kondisi pikun.
Namun Ibnu Katsir rahimahullah taala memilih pendapat yang pertama, yaitu ke neraka. Kenapa? Karena ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, yaitu jika dia tidak beriman dan beramal soleh, tempat mereka di neraka. Kemudian Allah memberikan pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman adalah amalan batin, sementara amal soleh adalah dohir. Iman adalah sesuatu yang ada di dalam batin, kemudian amal soleh adalah sesuatu yang nampak. Dan ini selalu bergandengan antara iman dan amal soleh. Amal soleh adalah sebagai bukti kebenaran dari iman dia, seperti sholat, kemudian puasa, zakat, sedekah. Ini juga sebagai bentuk pembuktian keimanan seseorang. Bukan hanya seseorang dituntut amalan hati berupa keimanan dengan rukun iman yang Nabi sebutkan itu, tetapi juga dibuktikan dalam bentuk perbuatan, yaitu amal soleh. Dan makna amal soleh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu al-amal alladhi yuwafiqul kitaba was sunnah. Yang dimaksud amal soleh itu ya amal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Itulah namanya amal soleh. Kenapa? Karena nanti akan mendapatkan pahala. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka tidak mendapatkan pahala, sehingga tidak disebut dengan amal soleh. Kemudian ayat berikutnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, ai ghairu maqtu'in kama taqaddam, yaitu yang tidak berhenti pahalanya. Mereka yang beriman dan beramal soleh, apalagi amal soleh tersebut adalah amal yang didakwahkan dan dicontoh oleh orang lain, sehingga pahalanya benar-benar akan terus mengalir kepada pelakunya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Siapa yang membuat suatu amalan ajaran yang baik dalam Islam kemudian dicontoh oleh orang lain, maka dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang mencontoh, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mencontoh tersebut. Inilah yang disebut dengan amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya mengalir terus, seperti orang tua kepada anaknya. Nabi mengatakan al-walad min kasbil walid. Anak itu hasil usaha orang tua. Ketika anak itu dididik oleh orang tua, pendidikannya dibiayai oleh orang tua, maka secara otomatis apa yang dilakukan oleh anak tersebut berupa kebaikan-kebaikan, ketaatan, maka orang tua pasti mendapatkan transfer pahala itu, walaupun tanpa diniatkan secara khusus. Seorang anak yang membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran karena diajari orang tuanya, atau perantara orang tua membiayai anak tersebut, maka orang tua pun pasti mendapatkan pahala itu. Sebagaimana puncak atau pusat dari semua kebaikan adalah Rasulullah SAW. Secara otomatis ketika umatnya melakukan kebaikan perintah beliau, maka Nabi pun mendapatkan pahala, sehingga tidak perlu harus dikhususkan pahala kepada beliau SAW. Secara otomatis mendapatkan seperti itu. Seorang guru ketika mengajari santrinya, muridnya kebaikan kemudian dilakukan, maka secara otomatis guru akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala muridnya tersebut. Inilah diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka pahalanya tidak terputus. Amal soleh tanpa iman tidak ada gunanya. Iman tanpa amal soleh, maka keimannya tidak sempurna. Fama yukadzibuka ba'du biddin, yakni ya ibna Adam, ba'du biddin ay bil jazai fil ma'ad. Kenapa engkau mendustakan Rasulullah SAW yang menceritakan tentang adanya hari pembalasan kelak?
Wa qad alimta al-bada'ah, sementara engkau tahu engkau asalnya tidak ada. Wa arafta anna man qadara 'alal bad'ah fa huwa qadirun 'alal raj'ah, sementara engkau pun tahu bahwa yang berkuasa untuk mengembalikan, yang memulai, maka juga kuasa untuk kembali mengadakannya. Fa ayyu syai'in yahmiluka 'ala takdzib bil ma'adi wa qad arafta hadza, maka apa yang menjadikan engkau mendustakan hari kebangkitan kelak padahal engkau tahu semuanya ini? Asalnya engkau tidak ada, kemudian ada, setelah itu engkau. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Sinan haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Mansur qala qultu li Mujahid fama yukadzibuka ba'du biddin uniya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ma'adallah uniya bihil insan. Ini Mujahid mengatakan, Mansur mengatakan kepada Mujahid, apakah yang dimaksud dengan yukadzibuka ba'du biddin ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Mujahid mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Yang dimaksud itu adalah manusia. Manusialah yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka tidak percaya terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari dikembalikannya manusia. Padahal manusia tahu asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian mati. Nah, kalau Allah mampu yang asalnya tidak ada menjadi ada, tentu sesuatu yang sudah ada kemudian binasa, Allah lebih kuasa untuk kembali mengadakan lagi. Wong wis ana bentuke rusak, bisa lagi mengadakan lebih mudah. Jadi ada duplikatnya. Kita kalau membuat sesuatu sudah ada, mudah saja. Tapi kalau yang awal, yang asalnya tidak ada, kemudian membuat sesuatu baru, maka ini sulit. Ya, bagi Allah tidak ada yang sulit. Awal saja sudah mudah, apalagi mengadakan kembali, itu lebih mudah lagi. Kemudian yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha bijaksana di antara yang bijaksana? Ai ama huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuru wa la yadlim, yaitu yang tidak mendolimi seorang. Wa min adlihi an yuqimal qiyamata fayansiful madlumu fid dunya mimman dalamahu. Di antara bentuk keadilan Allah nanti ketika Allah menegakkan kiamat, maka orang-orang yang didolimi itu dibolehkan untuk menuntut siapa yang mendoliminya. Bentuk keadilan Allah, siapa yang dulu di dunia pernah didolimi, silakan tuntut orang yang pernah mendolimi itu. Maka di akhirat tidak ada seorang pun orang yang dolim itu yang lolos, pasti akan dicari oleh orang yang didolimi. Maka Nabi SAW pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan kita, hak Adam kita. Jangan sampai terjadi kedoliman di antara kita, karena kita bisa saja termasuk orang-orang yang muflis kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Apa artinya orang muflis itu? Orang yang bangkrut. Muflis dari kata-kata fulus. Fulus itu apa? Fulus itu duit receh asli nih. Nek duit sing tebel-tebel sing nilainya gede bukan fulus namanya. Namanya nukud. Kalau yang fulus itu receh. Nah cuma kita kan fulus ya duit gede cilik ya jenenge fulus. Makanya bahasanya muflis, duit emek receh tok jenenge wong bangkrut karek recehan tok. Ya. Orang yang muflis adalah orang yang datang membawa dengan pahala puasa, membawa dengan pahala, datang dengan membawa pahala sholat dan amal sholat yang lainnya, tapi dia memukul si fulan, mendolimi si fulan, mencela si fulan, belum sempat minta maaf, dan yang didolimi tidak memaafkan, belum memaafkan. Maka orang seperti ini pun nanti Allah persilakan, silakan. Maka orang itu akan apa? Kebaikannya dipindah ke orang yang didolimi. Kalau kehabisan stok kebaikan, maka dosa orang yang didolimi dipindahkan kepada orang yang mendolimi. Maka itulah orang yang
Waqad qaddamna fi hadisi Abi Hurairah marfu'an, dan kami telah kemukakan dalam hadis Abu Hurairah secara marfu'. Fa idza qara'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian membaca watini wazaitun kemudian sampai di akhir ayat alaihissallahu biahkamil hakimin falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Pernah dengar ini ya? Nah sekarang ya ini familiar di para penuntut ilmu di mazhab Syafi'i. Yang disunahkan mazhab Syafi'i itu ketika membaca ayat-ayat untuk dijawab, salah satunya ini alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah zat yang maha bijaksana? Kalau ada pertanyaan alaisa, mesti jawabannya bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku ikut bersaksi terhadap hal. Kita juga menyaksikan bahwa Allah adalah zat yang maha bijaksana. Ini riwayatnya juga dihasankan oleh Syekh Albani ketika membaca alaihissallahu biahkamil hakimin fala wa ana ala dzalika minas syahidin. Di salat pun seperti itu. Ya, di salat pun seperti itu. Cuma aja banter-banter. Ya, nanti dianggap potongan ayat ini. Ya. Dan kita tahu Nabi SAW itu kalau salat, ya, terutama salat sunnah, kalau melewati ayat tentang rahmat, beliau berhenti memohon rahmat. Kalau melewati ayat tentang azab, beliau berhenti memohon perlindungan. Kalau melewati ayat tentang pensucian nama Allah, beliau bertasbih. Ini yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang ikut sholat malamnya Nabi sampai suwe, ya kan? Sinti waca Al-Baqarah, mari setelah itu An-Nisa, baru Ali Imran, ya, sampai meh puri, ya, Ibnu Mas'ud ini tinggal lah Nabi sawe, dan bacanya mutarasilatan, pelan-pelan. Kalau melewati ayat tadi itu beliau berhenti mohon, seperti itu. Ya. Sebagian ulama untuk sholat wajib tidak disunahkan, ya, tapi ulama yang lainnya wajib ataupun sunnah tetap disunahkan, seperti di mazhab Hambali yang dinukil oleh Syekh Fauzan, ya, dalam Mulakhas Fikih beliau itu juga menyebutkan ini alaihissallahu biahkamil hakimin, itu hendaknya membaca bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Yang keliru itu, yang enggak tepat itu ketika menyebut nama Nabi. Kalau kita Jumatan, ya, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Macam apa? Alaihi salam. Dari sisi bahasa sudah salah. Kenapa? Karena suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembarannya Isa dan Musa. Piro nabine? Loro. Kalau alaihi cuman satu, mestinya kalau itu diterima alaihi wassalam, tapi gak ono. Nah, kalau untuk nama Nabi ini tidak dianjurkan untuk diselawati atau dijawab di dalam sholat. Kalau di luar sholat dianjurkan. Kalau di dalam sholat menyebut nama Nabi tidak dianjurkan dijawab. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pas ya, tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang kita bahas tadi surat At-Tin ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hanya orang-orang yang berimanlah dan beramal soleh, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang bagus, orang-orang yang terpuji sebagaimana bentuk fisik mereka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.